qala ila ansafis saqaini. Kata Abdullah bin Umar, suatu saat aku bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika itu sarungku menjulur. Isbal, menutupi dua mata kaki. Kata Rasulullah SAW, wahai Abdullah, naikkan sarungmu. Maka lalu aku naikkan. Tambah lagi, kata Nabi SAW, ditambah lagi. Ditambah naikkan ya, bukan ditambah diturunkan. Maka aku selalu memelihara sarungku dalam keadaan demikian selama-lamanya. Lalu orang-orang bertanya, sampai di mana dinaikannya itu? Sampai pertengahan betis. Sampai setengah betis. Maka berkata muallif hafizahullah taala, aqulu, kata beliau, fa idza kana Ibnu Umar wa huwa min afadilis sahabah wa atqahum lam yaskutin Nabi sallallahu alaihi wasallam an istirqa'i izarihi bal amarahu an yarfa'ahu. Afala yadullu dzalika ala anna hadzal adab laysa muqayyadan biqasdil khuyala. Masih Al-Albani? Oh iya, masih Al-Albani. Yang muallif itu silsilah al-hadis as-sahihah. Mana tadi teh? Wa annahu sallallahu alaihi wasallam law ra'a dhalika al-ba'd min ad-du'at mimma yutilu jubbatahu aw sarawilahu lan kara alaihi min babi aula wa lam istata'u hina idin ay yaruddu alaihi inkarahu bi za'mi annahum la yaf'aluna dhalika khuyala wa hum yata'ammaduna al-irqa kama taqaddama li anna Ibnu Umar az-Zahid asbaqu minhum fi kaunihi kana la yaf'alu dhalika khuyala kama yadullu alaihi al-istirqa al-madhkur fi hadithihi wa ma dhalik ankarahu sallallahu alaihi wasallam alaihi fabadara radhiyallahu anhu ila al-istijabah fahal min mustajibin al-yawm. Kata Syekh Al-Albani hafizahullah, maka apabila Ibnu Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau seorang sahabat yang paling utama dan paling takwa. Beliau tidak didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena isbal. Bahkan diperintah untuk ditinggikan. Bukankah ini menunjukkan bahwa inilah adab yang harus dipegang, yang tidak dibatasi karena sombong. Baik sombong atau tidak, itulah adab. Itu maksudnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya beliau melihat duat-duat sekarang yang memanjangkan sarungnya atau pakaiannya atau celananya, pastilah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengingkari hal itu. Jangankan orang biasa, Ibnu Umar saja yang yakin hatinya bersih tidak akan disertai diiringi dengan rasa sombong ditegur. Bahkan 2 kali ditinggikan, tambah lagi, kan itu, ditambah lagi. Maka pastilah mereka duat-duat sekarang itu tidak akan mampu untuk membantah pengingkaran Rasulullah SAW dengan mengatakan, kan saya mah tidak sombong, kan begitu. Padahal mereka menyengaja mengulurkan pakaiannya sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Sedangkan Ibnu Umar, seorang yang zahid, pastilah lebih benar daripada mereka, karena Ibnu Umar melakukan itu pasti tidak karena sombong. Ketika terjulur sarungnya itu, apakah Ibnu Umar sengaja sombong? Tidak mungkin bagi seorang seperti Ibnu Umar. Tetapi sekalipun tidak sombong, Nabi SAW mengingkari, angkat. Dan langsung Ibnu Umar itu mematuhi seruan Rasul SAW. Adakah orang-orang zaman sekarang mematuhi seruan itu? Ketika mereka isbal lalu kita tegur dengan hadis, apakah langsung? Tidak. Yang ada, saya mah tidak sombong. Bahkan sebaliknya, kalau diangkat juga tapi itu sombong, merasa diri mengamalkan sunnah, neraka. Malah membalikkan, gitu ya. Dan itu waktu itu terjadi. Saya sendiri pernah mengalami hal itu. Bukan mengalami isbal,
Ketika ada ustaz yang isbal sambil khutbah Jumat, saya tegur, dia membalikan, yang di atas mata kaki juga kalau merasa lebih mengamalkan sudah sombong neraka pasti, gitu kan? Jadi terbalik dengan hadis. Lalu kata beliau, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam' wa huwa syahid. Walaula anna al-musyara ilaihim min al-khassa alladziina yuftaradu fihim ay yakunu qudwatan li ghairihim lama asyartu ila ma taqaddama min az-zuhd wa at-tazhid an ittiba'is sunnah wal iqtida' biha li kasratil mukhalifina laha fima huwa a'zamu min dzalik wallahul musta'an. Sesungguhnya dalam hal ini ada peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati dan bagi orang-orang yang mempunyai pendengaran padahal dia menyaksikan. Seandainya bukanlah seandainya orang-orang yang saya tuduh tadi, orang-orang yang saya kritik tadi, seandainya mereka itu bukanlah qudwah, qudwah itu bukanlah contoh, tauladan, ikutan bagi yang lainnya, maka saya tidak akan mengatakan seperti yang saya katakan tadi. Karena apa? Karena mereka ternyata zuhud. Zuhud itu menahan diri dari mengikuti sunnah Rasul Sallam, menahan zuhud dari mengikuti sunnah, zuhud dari mengikuti jejak langkah Rasul Sallam, karena banyaknya orang-orang yang menyelisihi sunnah tersebut, bahkan ada yang lebih besar lagi daripada itu. Wallahul musta'an. Berkata Ibnu Arabi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, la yajuzu li rajulin yujawizu bi thawbihi ka'bayhi wa yaqulu la atakabbaru fihi li'anna an-nahya qad tunawiluhu lafdhan wa tunawiluhu illatuhu wa la yajuzu an yatanawala al-lafdhu hukman fayuqalu inni lastu mimman yamtathiluhu li'anna tilkal ilah laysat fi fa innahu mukhalafatun lisyari'ah wa da'wa la tuslimu lahu bal min takabburihi italatu thawbihi wa izarihi fa kadhibuhu ma'lumun fi dhalika qat'an. Kata Al-Imam Abu Bakar Ibn Al-Arabi Al-Maliki rahimahullah, tidak boleh bagi seseorang memakai pakaian melebihi dua mata kakinya, lalu berkata, saya berbuat ini tidak takabur. Karena apa? Karena larangan itu kadang-kadang terlanggar secara lafaz ataupun secara ilat atau sebabnya. Walaupun sebabnya tidak ada, tetapi perbuatan itu kena dengan lafaz hadis tadi. Sehingga ada satu mustalah atau satu kaidah yang masyhur, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Dan tidak boleh dia ayyatanawala al-lafdha hukman. Dia tidak boleh meraih lafaz untuk menetapkan hukum. Lafaznya asal tidak sombong, maka berarti hukumnya boleh. Ini tidak boleh demikian. Lalu dikatakan, saya bukanlah orang yang mengerjakan hal itu karena ilat itu. Karena ilat, karena sebab. Sebabnya kan karena sombong. Karena ilatnya atau sebabnya tidak ada pada diri saya. Saya mengerjakan ini tidak sombong. Ini tidak boleh. Karena ini bertentangan dengan syariat. Bahkan mengaku-ngaku wa da'wa la tuslimu lahu, dia tidak akan selamat bahwa wa da'wa la tuslimu lahu, dan pengakuannya ini tidak akan menyelamatkan dia dari sanksi tadi, dari hukum. Bahkan di antara wujud takabur dia adalah memanjangkan pakaian atau sarung. Maka kedustaannya itu maklum dalam hal itu secara qat'i. Ini kata Abu Bakar Ibn Arabi Al-Maliki dalam Aridatul Ahwazi juz yang ke-7 halaman 238.
Masih bantahan tentang hadis Abu Bakar tadi, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Kata beliau, "Fanaqulu lahu laisa laka hujjah fihi min wajhaini. Al-awwal anna Abu Bakr radhiyallahu anhu qala inna ahada shaqqai thawbi yastarhi illa anni ata'ahadu dhalika minhu. Bahwa radhiyallahu anhu lam yurhi thawbahu ikhtiyalan minhu wala ikhtiyaran bal kana dhalika yastarhi wa ma dhalika fahuwa yata'ahaduhu walladhina yusbiluna wa yaz'umuna annahum lam yaqsudul khuyala yurkhuna thiyabahum an qasdin fanaqulu lahum in qasadtum inzala thiyabikum ila asfalil ka'bain biduni qasdil khuyala udzibtum ala ma nuzila faqat binnar wa in jarartum thiyabakum khuyala'a udzibtum bima huwa a'zamu min dhalik la yukallimukumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaikum wa la yuzakkikum wa lakum adzabun alim." Kata Syekh Al-Utsaimin terhadap orang yang membolehkan isbal tanpa sombong dengan hujjah hadis Abu Bakar tadi, kata beliau, maka kami katakan kepada orang itu bahwa hadis ini sama sekali bukan hujjah untuk mendukungmu. Itu disebabkan karena dua pertimbangan. Pertama, bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya salah satu bagian dari pakaian saya isbal, kecuali kalau saya jaga, kalau saya pegang begini. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu tidaklah mengulurkan pakaiannya karena sombong atau tidak disengaja, tidak karena ikhtiar dia. Bahkan hal itu terjadi, irkha atau isbal itu terjadi sekalipun Abu Bakar sudah berusaha untuk menjaga atau memeliharanya. Ini keadaan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ada usaha menjaga. Sedangkan orang-orang yang isbal, mereka menyangka bahwa mereka tidak bermaksud sombong. Mereka mengulurkan pakaiannya itu dengan sengaja. Maka kami katakan kepada orang itu, kalau kalian menyengaja menurunkan pakaian melebihi 2 mata kaki tanpa bermaksud sombong, kalian akan diazab dengan alasan karena isbalnya saja. Karena mengulurkan pakaian akan diazab dengan neraka. Tapi kalau kalian mengulurkan pakaian karena sombong, kalian akan diazab dengan yang lebih dahsyat dari hal itu, yaitu la yukallimukumullah. Kalian tidak akan diajak bicara oleh Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wala yanzuru ilaikum. Allah juga tidak akan melihat kepada kalian, dan Allah pun tidak akan mensucikan kalian, dan bagi kalian azab yang pedih. Jadi kalau karena sombong ini, karena hadisnya man jarra saubahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa orang yang mengulurkan pakaian karena sombong, Allah tidak akan memandang kepada orang itu pada hari kiamat. Ini kalau sombong. Tapi kalau tidak sombong, ma'asfala minal ka'baini minal izar fafinnar. Apa-apa sarung yang di bawah 2 mata kaki itu dalam neraka. Ini tidak sombong. Kalau sombong ditambah dengan tadi, ya tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan akan mendapatkan azab yang pedih. 4 macam ancaman yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengulurkan karena sombong. Kalau mengulurkannya tanpa sombong, hanya di dalam neraka saja. 3 hal yang lainnya tidak diterangkan, akan ditimpakan kepada orang seperti itu. Ini pertimbangan pertama. Kenapa hadis Abu Bakar tadi tidak menjadi dalil tentang bolehnya isbal tanpa sombong? Kedua, al-wajhu tsani, anna Abu Bakar radhiyallahu anhu
zakahan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syahida lahu annahu laisa mimman yasna'u dzalika khuyala. Fahal nala ahadun min haula'i at-tazkiyah wasy-syahadah? Walakinna asy-syaitan yaftahu li ba'din nas ittiba'al mutasyabih min nususil kitab was sunnah liyubarrira lahum ma kanu ya'maluna wallahu yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Nas'alullaha ta'ala lana wa lahumul hidayah. Kedua, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditazkiyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ditazkiyah? Jadi diberi rekomendasi, dijamin bahwa Abu Bakar itu tidak termasuk orang-orang yang melakukan isbal karena sombong. Dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas dengan ucapannya, lasta mimma yaf'alu dzalika bil khuyala. Kamu tidak termasuk orang-orang yang melakukan itu dengan sombong. Jelas ucapannya. Sekarang, apa ini berlaku bagi selain Abu Bakar? Tidak. Apakah ada orang lain selain Abu Bakar yang mendapatkan jaminan tazkiyah dan syahadah persaksian seperti itu dari Rasulullah SAW? Tidak. Zaman kita dengan zaman beliau terpaut 15 abad. Akan tetapi setan membuka bagi sebagian manusia pintu untuk mengikuti nas-nas yang mutasyabih dari kitab dan sunnah dan tabrir terhadap apa-apa yang mereka lakukan. Tabrir itu apa? Menjustifikasi, menganggap benar terhadap apa-apa yang mereka lakukan dengan berhujjah dengan kitab dan sunnah tadi. Dan Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya ke jalan siratal mustaqim, dan kita bermohon kepada Allah agar kita dan mereka mendapatkan hidayah. Ini penjelasan Syekh Al-Utsaimin dalam Majmu'ul Fatawa beliau tentang masalah ini. Dua tuh, Syekh Al-Albani sudah, Syekh Al-Utsaimin sudah, Syekh Abu Bakar Ibnu Arabi juga sudah, dan yang lainnya juga sudah. Sekarang Syekh bin Baz hafizahullah ta'ala di dalam fatwa yang disebarkan dalam majalah Ad-Da'wah ketika membantah kepada orang-orang yang berdalil dengan hadis Abu Bakar bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar, engkau tidak melakukan itu karena sombong. Maka kata Syekh bin Baz, wa muraduhu sallallahu alaihi wasallam anna man yata'ahadu malabisahu idza istarfat hatta yarfaha la yu'addu mimman yajurru thawbahu khuyala likaunihi lam yusbilha wa innama qad yastarhi alaihi fayarfauha wa yata'ahaduha wa la syakka anna hadha ma'dzur. Amma man yata'ammadu irkha'aha sawa'an kanat bastan aw sarawil aw izaran aw qamisan fahuwa dakhilun fil wa'id wa laysa ma'dzuran fi isbali malabisihi li'anna al-ahadits as-sahihah al-mani'ah min al-isbal ta'ummu bimantuqiha wa bima'naha wa maqasidiha. Fal wajibu ala kulli muslimin ay yahdharu al-isbal wa ay yattaqiyallaha fi dhalika wa ala tunzila malabisahu an ka'baihi amalan bihadhihi al-ahadits as-sahihah wa hadaran min ghadabillahi wa iqabih. Yang dimaksud sabda Rasul SAW tadi kepada Abu Bakar, Abu Bakar kan menjaga ya, tapi kadang-kadang isbal juga. Oh enggak apa-apa kata Nabi SAW. Maksudnya adalah bahwa orang yang menjaga pakaiannya ketika terjulur sampai isbal lalu diangkat, orang ini tidaklah termasuk orang yang mengulurkan pakaiannya karena sombong. Karena apa? Karena dia tidak isbal. Hanyalah isbal ketika isbal itu karena gerakan-gerakan tertentu seperti membungkuk dan seterusnya, lalu diangkat kembali dan dijaga. Kan begitu. Tidak diragukan lagi bahwa ini ma'dzur, termaafkan karena ikhtiar sudah ya.
Ketika normal berdiri tegak tidak isbal, tapi karena membungkuk dan seterusnya isbal lalu dijaga. Usahanya jelas gigi bahasa Indonesia, bukan bahasa Sunda. Adapun orang yang menyengaja mengisbalkan pakaiannya, baik sarung, kemeja atau gamis atau celana panjang dan yang lainnya, maka ini termasuk ke dalam ancaman, dan ini tidak termaafkan dalam hal isbalnya, karena hadis-hadis sahih yang melarang dari isbal itu umum, baik maknanya, maksudnya ataupun lafadznya. Maka wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati dari isbal dan bertakwa kepada Allah tentang hal itu, dan janganlah menurunkan pakaiannya melebihi 2 mata kaki karena mengamalkan hadis-hadis yang sahih tadi serta menghindari murka Allah serta siksanya. Ini pernyataan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz hafizahullah ta'ala. Wa aidan fa inna irtikab hadhihi al-mukhalafah allati hiya min amal al-mutakabbirin thumma tabarra'atun nafs min hadha ad-da' tazkiyatun laha ma anna al-qarinah tadullu ala khilafi dhalik. Juga bertumpuk-tumpuknya penyimpangan ini, yang ini merupakan perbuatan orang-orang yang takabur, lalu berlepas dirinya jiwa dari penyakit seperti ini, merupakan pembersih terhadap amalan tersebut. Karena memang nas-nas yang ada menunjukkan sebaliknya dari khuyala. Keharusan dalil-dalil itu menunjukkan sebaliknya dari yang tadi dijelaskan. Bahkan lebih dipertegas lagi dengan hadis yang diterima dari Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu. Kata Abu Umamah, baina nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh lahitna Amr bin Zararah al-Ansari fi hillati izarihi fi hillatin izaruhu wa ridauhu qad asbala faja'ala Rasulullah fi hillatin izarun wa fi hillati izarin wa ridain qad asbala faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu bi nahiyati thawbihi fayatawadau lillahi wa yaqul abduka wa ibnu abdik wa ibnu ummatik wa ibnu ammatik hatta sami'aha Amr faqala ya Rasulullah inni hamsus saqain ay daqiqus saqain faqala ya Amr inna Allah qad ahsana kulla syai'in khalqahu ya Amr inna Allah la yuhibbul musbil akhrajahu Tabrani wa ghairuhu wa huwa hasan. Kata Abu Umamah, ketika kami beserta Rasulullah SAW, tiba-tiba di belakang kami ada yang mengikuti namanya Amr bin Zararah al-Ansari. Dia memakai izar dan rida yang musbil. Izar itu sarung, rida itu satu selendang besar yang saking besarnya itu ditutupkan menutupi seluruhnya sampai kaki-kakinya. Itu yang biasanya dipakai oleh para wanita Arab Saudi dalam keadaan-keadaan darurat. Kalau umpamanya ketika di rumah tidak ada laki-laki lain, dia berpakaian biasa, tiba-tiba muncul laki-laki lain, langsung diambil rida, langsung diperungkupkan. Praktis gitu ya, tertutup semua. Nah, tapi rida tidak khusus pakaian wanita, laki-laki juga begitu. Seperti selimut, selendang besar. Jadi dia memakai sarung dan selendang besar yang isbal, menutupi 2 mata kaki. Lalu Rasulullah SAW mengambil ujung pakaiannya, lalu bertawadu kepada Allah sambil berkata, hamba-Mu ya Allah, anak hamba-Mu, amat juga amat. Sampai ucapan Rasulullah SAW ini kedengaran oleh Amr. Lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini hamsus saqain, kecil betisnya. 2 betisnya ini kecil, yaitu daqiqus saqain, kedua betisnya ini kecil. Makanya karena mungkin malu, lalu ditutup oleh pakaiannya.
Lalu berkata Rasulullah SAW, wahai Amr, sesungguhnya Allah telah membaguskan segala sesuatu ciptaannya. Wahai Amr, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang musbil. Hadis ini riwayat Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mentaklik hadis ini, ketika mengomentari hadis ini, beliau katakan, wa dhahiruhu ay al-hadis anna amran lam yaqsud bi isbalihi al-khuyala wa qad mana'ahu min dhalika li kaunihi madannatuhu. Zahir hadis ini, kata Ibnu Hajar, bahwa Amr isbalnya itu tidak bermaksud sombong sama sekali. Tetapi ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam likaunihi madannatuhu, karena keadaan isbal ini memang tempat persangkaan. Mungkin disangka sombong, mungkin saja disangka tidak. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari hal itu. Masih kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ketika menjelaskan tentang haramnya isbal, beliau katakan dalam kitab Fathul Bari, wa fi su'ali Ummi Salamah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, kaifa tasna'un nisa'u ya Rasulullah biduyulihinna? Wa fi hadzal hadits dalilun ala anna ahaditsan nahyi 'anil isbal laysat muqayyadatan bil khuyala, li'annahu law kana kadzalik lama kana fi istifsari Ummi Salamah an hukmin nisa fi jarri duyulihinna ma'nan, bal fahimatil jazra 'anil isbal mutlaqan sawa'un kana an muqayyilah amla, fasalat an hukmin nisa fi dzalik lihtiyajihinna ila al-isbal min ajli satril awrah li'anna al-mar'ata kullaha awrah, fabayyana anna hukmahunna fi dzalik kharijun an hukmir rijal fi hadzal ma'na faqat. Masih kata Al-Imam Ibnu Salamah bertanya, kalau begitu apa yang harus dilakukan oleh para wanita dengan ujung-ujung pakaian mereka? Maka kata Nabi SAW, yurkhina shibran, ulurkan secengkal. Faidan tankashifa aqdamuhunna, kalau begitu tumit-tumit mereka masih kelihatan. Kata Rasulullah, yurkhina dira'an fala yazidna alai. Tambah lagi satu dira, satu hasta, jangan lebih dari itu. Kata Ibnu Hajar, di dalam hadis ini terhadap dalil bahwa hadis-hadis yang melarang dari isbal tidaklah dibatasi hanya karena sombong. Ya, baik sombong ataupun tidak, tetap tidak boleh. Karena apa? Karena seandainya hadis itu dibatasi oleh sombong, maka tidak ada maknanya pertanyaan Ummu Salamah kepada Nabi SAW tentang hukum cara berpakaian untuk wanita. Bahkan Ummu Salamah memahami adanya sanksi karena isbal secara mutlak, baik karena sombong atau karena tidak sombong. Maka Ummu Salamah bertanya kepada Nabi SAW tentang hukum wanita dalam hal berpakaian, karena para wanita butuh untuk isbal, untuk menutupi aurat. Karena kalau tidak isbal pasti auratnya terbuka, kan gitu. Wah, ini dilarang isbal, tapi kalau tidak isbal pasti auratnya terbuka. Maka bertanyalah Ummu Salamah, karena wanita wajib isbal untuk menutupi auratnya, karena wanita itu aurat seluruhnya. Lalu Nabi SAW menjelaskan bahwa hukum para wanita tentang masalah itu tidak berlaku seperti berlakunya untuk hukum kaum laki-laki. Jadi berbeda. Makanya ada 3 golongan yang dikecualikan bolehnya isbal. Pertama, wanita. Bukan boleh tidak isbal. Bukan boleh isbal, tapi wajib isbal. Kalau tidak isbal, tumitnya kelihatan, kan gitu. Wajib isbal wanita. Kedua, orang yang mustajil, orang yang burung-gusu, yang terburu-buru karena urusan, sehingga karena terburu-burunya isbal, tidak sempat menarik sarungnya, membenarkan pakaiannya dan sebagainya, sebagaimana Rasulullah SAW ketika akan melakukan sholat khusuf, sholat gerhana matahari, sebagaimana yang insya Allah nanti akan kita bahas.
Ketiga nanti dijelaskan ada seorang sahabat karena mempunyai luka di bagian mata kakinya atau di bawah mata kakinya. Kalau tidak isbal, lukanya itu akan dikerubuti lalat, terkena debu atau hal-hal lain yang bisa memperparah lukanya. Maka dalam rangka itu boleh dia isbal. Sebagaimana insya Allah dalil tentang hal itu akan dijelaskan kemudian. Nah, inilah bantahan terhadap hadis Abu Bakar As-Siddiq. Hadis Abu Bakar As-Siddiq, bukan bantahan kepada Abu Bakarnya. Bantahan kepada orang yang berhujjah dengan hadis Abu Bakar As-Siddiq. Saya tadi sudah berjanji untuk membacakan kitab Fathul Bari ketika mensyarah hadis yang menyatakan kata Abu Bakar, inna ahadas shiqqai izari yastarhi illa an ata'ahada dzalika minhu. Sesungguhnya salah satu izar saya isbal, kecuali kalau saya jaga, maka tidak isbal. Kata Nabi SAW, lasta mimma yasna'uhu khuyala. Engkau tidak termasuk orang-orang yang melakukan itu karena sombong. Kata Ibnu Hajar, illa an ata'ahadu dzalika minhu. Kecuali kalau saya jaga, maksudnya yastarhi idza ghafaltu anhu. Pakaianku ini akan isbal kalau saya lalai, kalau saya lupa atau lalai. Di dalam riwayat lain dari Zaid bin Aslam, dalam hadis yang diriwayat Imam Ahmad, dikatakan inna izari yastarhi ay ahyanan. Sesungguhnya sarung saya kadang-kadang ahyanan, yastarhi ahyanan, tidak selamanya. Dijelaskan kenapa? Faka'anna shidduhu kana yunhilu idza taharraka bil mashi aw ghairihi bi ghairi ikhtiyari. Fa idza kana muhafizan alaihi la yastarqi li'annahu kullama kana yastarqi shaddahu. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seolah-olah Abu Bakar ini ka'anna syaddahu, beliau ini menjaganya, memegangnya. Maka apabila beliau bergerak berjalan atau yang lainnya karena tidak sengaja lalu isbal, maka beliau menjaganya agar tidak isbal. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Bakar dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, kana Abu Bakar ahna la yastamsiku izarahu yastarqi an haqwaihi. Wa min tariqi Qis ibnu Abi Hazm qala dakhaltu ala Abi Bakar wa kana rajulan nahifan. Kata Aisyah, Abu Bakar ini orang yang ahna, yang bungkuk, yang condong, ya. Maka kalau beliau tidak memegang sarungnya izar ke atas kedua tumitnya, isbal. Dan masih kata Aisyah, aku masuk kepada Abu Bakar, dia ini seorang laki-laki yang nahif, yang kurus. Nah, kadang-kadang ketika membungkuk, beliau itu berbuat demikian, isbal, karena kebungkukannya itu. Tetapi ketika tidak bungkuk, beliau tentu saja tidak isbal. Oleh karena itu jelas-jelas bahwa hadis Abu Bakar sama sekali tidak bisa dijadikan hujjah untuk membolehkan isbal dengan alasan tidak sombong. Inilah bantahan pertama terhadap orang-orang yang membolehkan isbal asal tidak sombong. Masih ada tersisa 4 hujjah lagi ya, yang belum kita bahas. Insyaallah bantahan terhadap hujjah-hujjah mereka ini akan kita kemukakan seluruhnya, dan seperti yang tadi kita lihat, semua hujjah itu bersumber dari nas-nas hadis-hadis yang sahih dengan pemahaman para ulama. Wallahu alam. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Alhamdulillah. Ana pernah baca buku deskripsi tuduhan dan bantahan Ikhwan Muslimin oleh Jumhur Muhallil Syekh yang membenarkan akidah Hasan Al-Banna yang oleh ulama salaf salahkan. Bagaimana ini? Kita lihat bantahan kedua-duanya oleh Syekh Al-Jumhur Muhallil tadi
dengan bantahan atau penjelasan para ulama salaf tentang akidah Hasan al-Banna ini. Mungkin yang membenarkannya juga seakidah mungkin dengan Hasan al-Banna. Wallahu a'lam. Saya belum baca ini tentang ini. Bolehkah salat tahiyatul masjid ketika di masjid sedang azan? Boleh. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan bahwa salah satu kesalahan orang yang masuk ke masjid untuk Jumatan, tapi pas masuk masjid sedang azan, mereka menunggu selesai azan untuk tahiyatul masjid, ini salah. Padahal harusnya langsung, karena mendengarkan khutbah lebih wajib daripada mendengarkan azan. Ini kalau pada Jumatan. Tetapi di luar Jumatan, umpamanya azan subuh, azan zuhur, asar, maghrib, isya, yang ba'da azan tidak ada khutbah dan seterusnya, tentu saja ini boleh menunggu azan selesai. Alasan tidak bolehnya menunggu azan ketika tahiyatul masjid itu karena kewajiban mendengarkan khutbah Jumat. Wallahu a'lam. Ana masih bingung mana yang benar antara Syekh Al-Albani dan Syekh Al-Utsaimin dalam hal salat iktidal, mana yang harus diikuti. Kalau menurut saya nanti ikuti Syekh Al-Utsaimin. Itulah sami Allahu liman hamidah ke sini. Kalau menurut Syekh Ali ikuti Syekh Al-Albani. Enggak layak perbandingannya ya. Ya, pelajari dalil kedua-duanya. Mana yang lebih meyakinkan dari penjelasan kedua-duanya, itu yang kita ambil ya. Sehingga kita melakukan itu dengan ilmu. Bagaimana kedudukan meletakkan tangan di atas dada, sementara alasan mereka yang tidak melakukan mengatakan hal ini sunnat salah. Sunnat salah. Ya, ada dua macam makna sunnah. Sunnah dalam arti syariat, itu wajib dilakukan. Sunnah dalam arti hukum, kalau ditinggalkan, kalau dilaksanakan mendapat pahala, kalau tidak dilaksanakan tidak dapat apa-apa. Nah, kalau yang dimaksud itu adalah sunnah dalam arti syariah, maka wajib. Meninggalkannya adalah dosa. Nah, berdasarkan hadis sallu kama ra'aitumuni usolli, semua gerakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu sunnah salat, sunnah dalam arti syariat. Syariat salatnya itu begitu. Maka kalau tidak demikian maka berdosa. Wallahu a'lam. Walaupun tidak membatalkan salat. Bolehkah kita salat tahiyatul masjid di masjid bukan jami? Boleh. Masjid itu ada masjid jami, ada yang bukan jami. Sama masjid-masjidnya. Apakah boleh salat intizar pada hari Jumat pada waktu matahari tepat di atas kepala karena imam belum naik mimbar? Dan bolehkah salat intizar pada waktu safar? Intizar itu salat menunggu imam, ya. Dan wallahu a'lam apakah ini termasuk ada sebab atau tidak salat intizar ini. Kalau itu ada sebab berarti boleh dilakukan pada waktu-waktu terlarang. Untuk ini saya tidak berani menjawab. Insyaallah lewat untuk dicari dulu jawabannya. Wallahu a'lam. Apakah kita harus bersedekap dulu setelah takbiratul ihram bagi masbuk sedangkan imam waktu sedang rukuk? Tidak. Langsung takbir tidak boleh sedekap dulu langsung. Ini sudah kita bahas ketika membahas al-qalbun fi aqdil musallin. Berapa batasan tinggi tempat imam yang dibolehkan dari tempat makmum? Harus rata atau lebih rendah dari makmum. Tidak boleh lebih tinggi walaupun sedikit. Tolong jelaskan secara ringkas tentang dakwah Ikhwanul Muslimin. Nggak bisa singkat ini, harus rinci. Apakah penegakan daulah atau imamah merupakan bagian dari dakwah tauhid? Dan bagaimana cara memahami konsep tentang wajibnya daulah dalam dakwah tauhid? Daulah itu menyangkut masalah siasah. Siasah itu masalah politik. Dan masalah siasah dibahas dalam masalah fikih. Makanya ada fikih siasah. Kalau masalah fikih berarti di luar tauhid. Tauhid dan masalah fikih, ada fikih muamalah, fikih jinayah, fikih siasah, fikih munakah, fikih ibadah, fikih macam-macam fikih. Termasuk diantaranya fikih siasah. Jadi kalau kita menegakkan Islam, tapi dengan menegakkan daulah Islamiyah, bukan menegakkan Islam, tapi menegakkan salah satu aspek dari ajaran Islam, yaitu aspek siasahnya. Sedangkan Islam itu mencakup banyak aspek. Aspek tauhidnya, aspek muamalahnya, aspek ibadahnya, aspek segala macam. Di antaranya aspek siasahnya. Dan salah satu aspek siasahnya itu adalah daulah Islamiyah. Jadi kalau menegakkan daulah Islamiyah tanpa mempedulikan tauhid, tanpa mempedulikan ibadah, tanpa mempedulikan akhlak dan seterusnya, bukan menegakkan Islam, tapi menegakkan salah satu aspek dari ajaran Islam. Kalau mau menegakkan Islam, tegakkan seluruh aspeknya.
Aspek tauhidnya tegakkan, aspek akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, segala macam, termasuk aspek siasah, yaitu daulah Islamiyah. Wallahu a'lam. Kalau begitu, apakah tidak wajib menegakkan daulah Islamiyah? Menegakkan aspek apapun dari ajaran Islam wajib. Wajib. Hanya prioritas atau skala prioritas, ya. Prioritas kewajibannya yang mana dulu, ya? Kalau tidak mungkin semua kita lakukan secara bersamaan. Yang paling penting aspek tauhid dulu terus sampai menuju ke sana. Bagaimana hukum kredit seperti kredit alat rumah tangga dan perumahan? Ada ikhtilaf para ulama. Kalau Syekh Al-Albani menyatakan haram, baik taksir bahasa Arabnya atau jual beli secara kredit haram, baik dengan bunga ataupun tidak dengan bunga. Sebab cara seperti itu telah ada di zaman dahulu tapi tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan para ulama setelahnya. Sedangkan menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau kredit itu dilakukan tanpa bunga maka itu boleh saja. Karena tidak ada larangan berdasarkan hadis, ma min nabiyyin illa yajibu alaihi ayyahdhara ummatahu minasyarri ma ya'lamuhu. Tidak ada seorang pun nabi yang diutus kecuali wajib baginya untuk melarang umatnya dari segala kejelekan yang dia ketahui. Sehingga berdasarkan hadis ini semua kejelekan telah dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata bai'ut taqsid tidak termasuk dalam larangan itu, maka dibolehkan. Maka ini ikhtilaf para ulama tentang masalah ini. Wallahu a'lam. Bagaimana zakat perdagangan tentang nisabnya? Berapa persen dikeluarkannya? Dikeluarkannya setiap kali belanja atau setahun sekali? Dan diambil dari apa zakatnya? Apakah modalnya atau untungnya? Wah, ini nggak bisa semenit 2 menit ngejawabnya. Nanti ditunda ya tentang masalah zakat. Banyak yang nanya masalah zakat. Insyaallah. Apakah isbal hanya untuk kain sarung menutup mata? Ana pernah dengar buah balau isbal juga terjadi pada kain yang menutupi pergelangan tangan. Apakah ini benar? Tidak benar. Pergelangan tangan tidak wajib dibuka, tidak sama sekali ya. Tidak ada hadis tentang masalah itu. Wallahu a'lam. Ana mau tanya, bagaimana hukumnya kalau kita membeli daging sapi di pasar atau beli masakan yang berdaging, sedangkan kita tidak tahu cara pemotongan hewan tersebut? Boleh dimakan, asal membaca basmalah sebelumnya ya. Boleh, kalau tidak tahu. Kecuali kalau tahu bahwa itu tidak sah, maka tidak boleh. Mana yang lebih rajih dalil Aisyah mengusap muka setelah wudu dan air wudunya menggugurkan dosa? Ibrahim dikatakan ummatan walaupun sendiri. Apakah itu berarti Nabi yang tidak ada pengikutnya adalah Ibrahim? Tidak, ini di awal. Ibrahim alaihissalam menyendiri di saat orang lainnya kafir. Ini di awal beliau diutus menjadi Nabi. Tetapi di kemudian hari ada pengikut-pengikut beliau. Mana yang lebih rajih dalil Aisyah mengucap muka setelah wudu dan air wudu menggugurkan dosa? Mana dua tuh ya? Wallahu a'lam, apakah betul harus mengusap setelah wudu atau tidak? Saya belum pernah dengar malah hadisnya. Kapan waktu mengqadha salat bagi wanita yang haid? Apakah ketika suci atau menunggu waktu salat yang mau diqadha? Jadi salatnya 2 kali. Ketika suci langsung, ingat, dan suci langsung walaupun bukan pada waktunya. Sebab yang namanya qadha itu ketika ingat. Kalau lupa, begitu ingat walaupun pada waktunya, cepat laksanakan waktu itu ya. Tadi ana ketika sholat Jumat, khatib mengatakan dalam kitab Subur Salam tentang sunnahnya mencukur bulu di seluruh tubuh, termasuk mengurut kumis dan janggut. Apakah betul? Salah. Kalau janggut haram dikurut, ya, tidak ada dalam kitab Subur Salam. Mungkin tambahan dari dia. Tambahan dari dia. Kalau kumis ya bukan dikurut, di qasus sarif, ditipiskan. Dirapikan dan ditipiskan. Tapi kalau lihya, maka mencukur seluruhnya haram, mencukur sebagiannya adalah isyan, maksiat. Dua-duanya berdosa. Tetapi kalau dicukur seluruhnya dosanya tambah gede. Nah, coba tanya si khatib itu, mana kitab Subul Salam yang menunjukkan bahwa janggut juga dikurut? Tunjukkan. Kalau bulu yang lain ya, semacam bulu ketiak dicabut, bukan dikurut itu ya. Kemudian bulu kemaluan silakan digunting bulunya. Kemudian kumis juga, kemudian dan seterusnya.
Bagaimana kedudukan imam dalam salat berjamaah akhwat dengan kaumnya? Tolong jelaskan dengan dalilnya. Kedudukan imam di tengah-tengah saf. Kanat Ummu Salamah ammatan nisa. Fara'aituha qamat fi wustihinna. Ini ada hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak dalam kitab Al-Musannaf. Ada 5 hadis tentang hal itu. Imam Abu Daud juga meriwayatkan dengan sanad yang sahih. Ummu Salamah mengimami kaum wanita dan aku lihat beliau ini berdiri di tengah-tengah saf wanita, di tengah-tengah saf mereka. Jadi kedudukan imam untuk wanita di tengah-tengah, bukan di depan seperti laki-laki. Bagaimana dengan orang yang tidur dengan memakai selimut yang menutupi kakinya? Ini bukan pakaian ketika dipakai ya. Selimut beda lagi ya. Seperti kaos kaki, sepatu, selimut beda, bukan pakaian. Nanti kalau selimut juga nggak boleh dikerubuti nyamuk. Boleh tentang selimut. Sudah dulu sekian. Insyaallah besok seperti biasa kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.